Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya orang tua, tapi sering bertengkar dengan menantu. Setiap saya nasihatin, keduanya tak ada yang mengalah. Kasih sarung tinju. Bagaimana caranya supaya orang tua saya dan menantunya itu bisa akur kembali tanpa menyakiti keduanya, Pak Ustadz? Arisan keluarga, undang Ustadz. Ustadz yang lembut. Jangan Ustadz yang keras kasar macam saya yang lembut. Ibu, bapak, lembut, baik. Nah, kasih tahu dia tentang bahayanya ini segala macam. Nanti dia yang ceramah. Bahannya dari bapak, tapi lidahnya yang dipakai lidah Ustadz. Nah, gitu. Kalau saya nggak bisa, karena saya pernah dipakai gitu sama ketua masjid. Bahannya dari ketua masjid, pakai lidah saya. Siapa yang meminta sedekahnya kembali, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Karena masukan dari ketua masjid, ini ada sedekah yang diminta kembali. Jadi saya sampaikan begitu. Setelah selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang gitu. Jadi sejak itu saya nggak mau nyindir itu, nggak mau. Kalau ada to the point, mana orangnya gitu. Jadi, tapi kalau untuk ini nggak bisa. Jadi adik-adikku sekalian, walaupun udah ngaji, nggak bisa menceramahi dia, karena orang tua itu tidak pernah melihat kita ini besar. Ibu melihat anak ibu walaupun udah kuliah, dia tetaplah anak kecil yang umur 2 tahun belajar berjalan. Gak pernah kita melihat anak-anak itu dewasa. Makanya kalau ada anak yang ngomong, saya ini udah dewasa mama. Enggak, kamu anakku. Gak pernah dewasa dia. Maka pakai lidah Ustadz tadi, masalah warisan. Jadi jangan lagi acara arisan keluarga itu cekakak cekiki, foto nggak tentu arah. Kita udah selesai dengan itu, tapi fotonya tetap, silaturahimnya tetap, tapi diisi dengan apa target yang mau dicapai dari silaturahim itu. Sehingga bergizilah ceramah-ceramah arisan-arisan keluarga, pertemuan bulanan, anak-anak menantu, pertemuan bulanan bulan September tentang harta warisan. Ramai yang datang. Pertemuan arisan bulan Oktober tentang ini. Nah, masukkan pesan ini. Nah, insya Allah. Setelah itu jangan lupa doa. Nanti Pak Ustadz, Pak Kiai Habib mendoakan. Habib tolong bacakan air ini. Dibacakannya air, masuklah doa itu ke dalam air, berubah molekul-molekul air itu menjadi cahaya, lalu diminum oleh mereka, masuk ke dalam darahnya, masuk ke dalam jantungnya. Jantungnya yang tadi terbakar dingin, sejuk. Dari jantung naik ke otak, otaknya yang dari tadi tegang tenang. Berapa banyak orang yang nggak mati-mati sakaratul maut, pas dikasih air mati langsung. Ketenangan. Nah, jadi yang meneliti itu malah orang Jepang, bukan orang Arab, bukan orang Islam. Diteliti mereka air yang dibacakan doa, dipanggil tokoh-tokoh agama, air yang paling bening, paling bercahaya, yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam. Allahu Akbar. Molekul-molekul cahaya. Oleh sebab itu doa. Ada nggak ini Pak Ustadz dalilnya zaman Nabi dibacakan air? Ada. Sahabat Nabi datang lapor, ya Rasulullah, ya aku dapat kambing 30 ekor, halal apa enggak ini kambingnya? Kok bisa dapat kambing dari mana? Di kampung itu ada orang gila, minta doa. Lalu ku baca Al-Fatihah, menahan air liur banyak-banyak. Setelah itu ku ludah gitu dia, sehat. Dikasih kambing, kambingnya halal apa enggak? Itulah dalil ruqyah. Ruqyah membacakan ayat-ayat ke air atau langsung ke telinga. Mana tahu dia dirasuki jin dan setan. Itu ada darah di jantung itu.
Di dalam jantung itu, ibu bapak nanti kalau motong ayam, coba belah jantung ayam itu ada darah menggumpal di dalam. Darah yang menggumpal di dalam itulah yang dinaikkan oleh setan. Dinaikkan oleh setan. Kalau dia mendidih ke atas, namanya marah. Kalau dia tidak meledak ke atas, tertahan ke dalam, namanya sedih. Misalnya kita lagi berdiri, tiba-tiba kaki kita diinjak sama orang, kita marah, mendidih darah itu, marah. Tapi pas mau membalas, rupanya dia tentara. Kita kan nggak berani kan? Dia turun menjadi sedih, tertahan ke dalam. Marah dan sedih akan hilang kalau berubah menjadi maaf. Islam tidak mengajarkan kita larut dalam kemarahan, tidak pula larut dalam kesedihan, tapi dia hilang dengan maaf. Nah, itu dengan doa-doa itulah orang menjadi maaf. Saya diberi seorang anak, istri saya mengandung, sekarang masuk 7 bulan. Apa amalan afdal untuk saya sebagai suami untuk kebaikan kandungan? Perempuan yang sedang hamil itu hatinya risau, takut nanti melahirkan susah, takut nanti sesar, takut diganggu jin. Maka hatinya tenang dengan zikir, banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya Pak Kiai selalu nyuruh, gimana nih Pak Kiai, istri saya hamil? Baca surat Yusuf supaya hatinya tenang. Padahal tujuan Pak Kiai baca surat Yusuf supaya hatinya tenang dan anaknya soleh, tidak mau berzina seperti Nabi Yusuf. Cuman kadang ibu hamil ini salah sangka, disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam, komplain. Pak Kiai iki anake ireng piye iki? Pak Kiai orangnya sabar, nggak marah. Bojone ndi? Pas dia bojo, iki podo. Nah, setelah itu kita jangan salah paham dulu. Jadi kalau ada ustadz nyuruh baca sholawat, baca ayat kursi, sesungguhnya itu supaya emosional si ibu tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya juga ikut tenang. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibunya tenang, anaknya tenang, suaminya tenang, maka mudah melahirkan. Kalau otot-ototnya kaku, dia stres, dia takut, itu susah melahirkan. Tenang, mudah, asyik lahir. Mudah-mudahan ibu diberikan kemudahan, amin. Sekaligus Ustadz beri usulan nama. Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki, kasih namanya Hawari. Hawari artinya penolongku. Mudah-mudahan anak ini menjadi penolongmu nanti di akhirat, mendapat syafaat, karena anak ini menjadi penghafal Quran. Hawari. Boleh ditambah belakangnya, depannya, terserahlah. Namanya saya kasih Septi Hawari Pak Ustadz. Kenapa Septi? Lahir September. Aduh, yang pakai bulan-bulan itu tak usahlah lagi. Nanti minta sama Habib, sama Ustadz lain supaya tambah namanya. 3 nama untuk paspor bisa umroh. Ustadz, bagaimana sebaiknya melaksanakan ibadah di masjid? Apakah kita ikut salah satu tata cara ibadah, misalnya NU atau Muhammadiyah, atau gimana Pak Ustadz?
Saya ketua masjid. Saya gini-gini ketua masjid nih. Jadi saya ketua masjid. Masjid itu memang dari dulu pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa qori? Biasa aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lalu kemudian kalau subuh pakai kunut, pakai mazhab Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Tapi masjidnya nggak terlalu besar, masjid komplek perumahan kecil. Artinya mayoritas masyarakat di situ memang mazhab Syafi'i. Tapi kalau masyarakat di situ multi, ada bisa dipakai satu contoh masjid di daerah saya juga. Saya ceramah di situ. Lalu saya dengar, saya kasih tahu sama makmum, Ustadz itu imam sir, itu imam jahar. Maksudnya kalau dia imam itu bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau itu yang imam sir. Bismillah. Nah jadi semua terayomi. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Nah jadi saya tak paham komunitas masyarakat di Darussalam, tapi kalau masjid saya pakai mazhab Syafi'i. Terus kalau selesai sholat zikir jahar sama sir, ya mazhab yang jahar itu mazhab Hambali. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dalam mazhab Syafi'i selama makmumnya belum tahu dikasih tahu. Cara ngasih tahu makmum gimana? Dijaharkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah la syarikalah. Makanya kalau kita sholat di masjid, imamnya misalnya kuat, berarti dia ngasih tahu makmum. Kalau imamnya enggak kuat, berarti makmumnya udah tahu. Gak usah dipermasalahkan. Dia menjadi masalah karena dipermasalahkan. Disitulah letak masalahnya. Jangan masalahkan yang tak perlu dipermasalahkan. Yang penting masih sholat. Nah itu. Jadi kalau menganggap musyawarah lah bersama masyarakat, bersama jamaah. Ustadz, dulu saya belajar Islam berdasarkan adat di lingkungan. Karena tidak ada ilmu, sedikit demi sedikit hijrah menurut sunnah Nabi. Belajar bagaimana ketika ketidaktahuan ilmu dahulu. Allah semoga Innallaha tajawaza an ummati. Allah mengampunkan umatku manasya wa akhta'a. Allah mengampunkan umatku 3: lupa, salah, terpaksa. Dipaksa sama penjajah. Kau mesti murtad. Zaman Nabi ada tuh yang dipaksa. Namanya Ammar bin Yasir. Sampai keluar dari mulutnya kalimat kafir. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Ammar itu sudah keluar kalimat kafir dari mulutnya. Turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada orang yang dipaksa tapi hatinya tetap beriman. Sahabat Nabi yang dibela oleh Al-Quran langsung turun ayat membela dia, diantaranya Ammar bin Yasir. Supaya tak putus silaturahim, bolehkah saya masih hadir dalam acara pengajian 7 bulanan, 4 bulanan dan selamatan? Orang hamil istrinya. Hamil itu nikmat atau enggak nikmat? Tengok dulu udah nikah apa belum. Hamil itu istrinya hamil itu nikmat. Berapa banyak, maaf ya Pak, jangan tersinggung, berapa banyak orang nikah belum, bukan tidak, belum dikasih Allah. Saya sedih Pak Ustaz, saya 10 tahun nikah istri belum hamil. Teman saya nikah Januari kemarin, Maret melahirkan. Wa amma bi ni'mati rabbika
fahaddits. Nikmat Allah syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? La in syakartum la azidannakum. Syukur, undang kenduri. Kalau kami di Riau namanya kenduri. Rupanya di sini selamatan. Datang ya, selamatan. Kenapa disebut selamatan? Karena memang doanya Allahumma inna nas'aluka selamatan. Salamatan fiddin. Semoga kelahirannya anaknya selamat, jauh dari penyakit. Nah, jadi kalau dia doa selamatan ya nggak salah, berdoa menyelamatkan supaya selamat. Lalu kemudian apa tadi yang ditanya? Selamatan. Ya selamatan, apa salahnya selamat? Yang tak boleh itu kalau di dalamnya ada unsur syirik, menduakan Allah, meminta kepada selain Allah. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Nah itu dalam Islam. Berdoanya kepada Allah ya nggak apa-apa. Tapi kalau berdoanya kepada Nyi Blorong, nah itu nggak boleh. Ustadz, saya pengen didoakan memiliki keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya ulang 3 kali. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan. Jangan kau biarkan aku tak ada keturunan. Fardan, tak ada keturunan. Wa anta khairul warisin. Engkau sebaik-baik pemberi waris. Doa Nabi Zakaria. Lama tak punya anak, akhirnya dapat anak Yahya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Doa, banyak-banyak baca doa. Berapa kali Pak Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau dibaca 10 kali, 30 kali, 40 kali, 100 kali, baik. Sholawat. Saya ketemu dengan bapak-bapak sudah nikah sekian belas tahun gak punya anak. Setelah umur 40 punya anak. Saya tanya, gimana ceritanya? Semua udah kami coba Pak Ustadz. Bayi tabung macam-macam, dari yang 9 kilo sampai tak ada yang berhasil. Terus gimana terakhir? Yang buat berhasil ini terakhir setelah kami nggak pakai apapun, cuman nazar. Saya bernazar kalau anak ini lahir nanti saya masukkan ke pesantren. Lahir. Sulit, apa hubungan pesantren sama anak? Kalau orang bertauhid mudah saja. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Karena niat dia baik, maka anak itu lalu kemudian nanti anak itu akan dimasukkan ke pesantren. Mudah-mudahan anaknya betah Pak Ustadz. Amin. Dalam Al-Quran kata hijrah disebut 31 kali. Saya pernah baca di surat Al-Muzammil 93:10, saat itu Nabi Muhammad harus meninggalkan orang yang tidak beriman dengan cara baik tanpa melukai hati mereka. Apakah itu berlaku juga untuk saya apabila tempat saya bekerja mayoritas tidak beriman? Apakah saya harus berhenti bekerja? Semoga Pak Ustadz Somad semakin bertambah barokah ilmunya dan semakin nikmat beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu atau bapak yang nanya ini bekerja di tempat non muslim. Pertama saya mau jelaskan apa hukum kerja pada non muslim dulu. Ali bin Abi Thalib bekerja mengambil upah menimba air di tempat orang Yahudi di Madinah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali ngambil upahnya menimba air di rumah Yahudi. Nabi tidak melarang, Nabi membenarkan. Sekarang saya tanya, berdasarkan hadis ini, bolehkah bekerja pada non muslim? Hebat jamaah Darussalam. Dia bisa jawab sendiri. Yang penting kasih aja dalilnya. Bekerja kepada non muslim hukum asalnya boleh. Tapi dikhawatirkan akan terpengaruh akidah, simbol-simbol pada hari-hari perayaan. Dikhawatirkan. Sementara ada 2 kesempatan. Bekerja di sini
gajinya ya agak-agak di bawah itu 5% lah, maka selamatkan akidah muamalah. Tapi kita tidak dibenarkan memusuhi orang karena berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Jadi hukum asalnya tidak apa-apa. Nabi hijrah itu karena tidak bisa menerapkan ajaran Islam secara kafah di Makkah, maka hijrah ke Madinah. Setelah dia kuat di Madinah tahun ke-8, dia balik lagi ke Makkah, mengislamkan kota Makkah. Maka tahun 8 itu disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ustadz yang dirahmati Allah, saya baru berhenti kerja karena dampak Covid. Saat ini saya membuka usaha kuliner brownies secara online. IG-nya Velia Deli. Pesanlah brownies ke Instagram Velia Deli. Insya Allah halal dan berkah. Tidak ada biaya endorse. Membangkitkan ekonomi umat. Orangnya sholat, tepungnya insya Allah bersih, telur ayamnya dicuci dulu. Bayangkan kalau yang masak brownies tuh pakai telur ayam nggak dicuci, ceplok, 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 bersatulah bekas dari. Nah, tapi kalau dia sholat pasti dicuci karena kulit telur ayam keluar dari tempat najis. Ini makanan mesti halal. Dia sambil ngaduknya pakai sholawat, pakai bismillah, halal dan berkah. Dapatkan segera Velia Deli. Dah, potong, share. 1. Mohon doa dari Ustadz agar usaha kami mendapatkan berkah. Pas pagi-pagi mau buka usaha itu, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Untuk membuka rezeki dan menjauhkan dari sihir-sihir, santet dan gangguan setan. Mana tahu ada orang benci, disiramkannya air mandi orang mati di situ. Di toko itu kalau dia buka atau di depan rumah disiramkan air mandi orang mati, sehingga semua orang yang lewat di situ mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau laki-laki minang perempuan ditolak, adik mau jadi istri abang, najis, tuih. Air ludah diambil, dicampurnya pakai tulang pukang. Pukang itu binatang yang malu, nggak berani keluar. Akhirnya perempuan tuh seumur hidup malu melihat laki-laki sampai mati tak nikah. Apa itu? Sihir, orang sakit hati. Nah, itu menjaga diri dengan ayat-ayat ruqyah. Karena banyak sekarang cinta ditolak, dukun. Kan? Betul? Strategi apa yang dilakukan baginda Nabi SAW saat berdagang sehingga menjadi pengusaha yang sukses, termasuk juga para sahabat Nabi? Kejujuran. Ini barang bagus harganya sekian, ini barang kurang bagus harganya sekian, ini barang nggak bagus harganya sekian. Dulu kalau ada ustadz ceramah gini diketawain orang, kalau disebutkan harganya nggak bagus gini mana orang mau beli. Sekarang yang supermarket, yang tukang jual buah yang pakai sistem inilah yang paling laris. Ini buah mangga impor harganya sekian, ini buah mangga lokal sedang sekian, ini buah mangga lokal agak bagus tapi banyak busuknya sekian. Justru itu yang dipilih orang. Adapun orang yang suka campur-campur buah busuk, begitu dia beli sekali, wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir, tobat aku belanja di sini lagi. Kejujuran. Dan jangan lupa, rezeki itu dari kita atau Allah yang ngasih? Allah yang ngasih. Maka mintanya kepada makhluk atau kepada Allah? Pada Allah. Niat, nanti kalau ini berlebih ya Allah, yang wajib tetap kubayar zakat, niatku hanya untuk cukup makan, nanti akan aku santuni anak yatim, fakir miskin. Karena yang lain-lain kita beli. Jangan jadi masyarakat konsumtif.
beli jaket sampai 100 juta, beli topi sampai 12 juta. Ustaz Somad kemarin topi Ustaz harganya 12 juta, peci saya dibeli orang 12 juta, dilelang untuk bangun pesantren. Peci 12 juta, topi UAS 5 juta, saya pakai jaket batik tulisan UAS 270 juta. Habis semua membangun pesantren di Jambi, pesantren orang Jambi. Habis itu saya bisik ke panitia, jangan sampai dibelinya pula celana saya ini. Takut saya pulang tak bercelana. Hebat masyarakat ini bersedekahnya sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu usahanya lancar. Mohon izin Ustadz, bagaimana saya dapat memberikan saya tak usah oleh-oleh. Saya makan tak banyak, saya minum tak banyak, makan tak banyak, tidur banyak. Jalan tadi tidur sudah. Jadi kalau ada niat oleh-oleh untuk saya, udah saya terima. Bukan saya tolak, udah saya terima. Jual lagi, buat di situ brownies Ustadz Somad, lelang. Share foto, lelang. Duitnya ambillah untuk anak yatim, fakir miskin dan lain. Kemarin pernah ngisi acara di Mandala. Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala, minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah, namanya Hannah. Lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar, akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Kalau gitu akulah hamil. Oh, baca sekarang. Kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang, ini pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Insya Allah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Oh, ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah salat. Fidyah salat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz, Nuairah. Nuairah artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Nuairah. Nanti manggilnya kan Nuairah, secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh, tak apa-apa. Ustaz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang.
Ustaz nih macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, imam zuhur, asar. Diangkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais. Itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Nah, itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga, ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih. Maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal juz amma. Dia memang belum nikah tapi Quran itu di kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Saya lihat ada beberapa masjid musola tempat imam itu lebih tinggi beberapa sentimeter. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Makruh hukumnya kalau tempat imam itu lebih dari zira' sehasta. Sini tak ada sejengkal pun tidak. Kalau tempat imam itu lebih tinggi dari sehasta nih, makruh hukumnya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dulu imam itu dibuat tinggi. Kenapa imam itu tinggi? Supaya suara imam sampai ke belakang. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Maka suara imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ore kata makmum. Jadi kalau saya kira tak ada di Medan ini tempat imam lebih dari sehasta, kecuali Idul Adha, Idul Fitri ya. Tapi kalau yang imam ratib di masjid tak sampai. Kalau sekedar dibangunnya segini tak apa-apa, supaya nampak imam. Karena ada juga makmum tuh yang menengok, mana imamnya. Nah, tak mancing aja. Kita lanjutkan. Ustadz, saya tinggal di masjid sudah lebih 6 tahun. Sejak 2012. Saya melanjutkan S2, alhamdulillah sudah lulus. Tapi pembayaran belum ada uang. Kalau ada orang dermawan yang ingin membantu, alhamdulillah saya mau bersyukur. Kirimkan ke nomor 0. Ini boleh untuk dibaca karena itu rahasia. Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia fisabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang menolong orang berjihad fisabilillah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang jihad sama dengan pergi jihad. Makanya Utsman bin Affan dia tak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, tapi namanya tercatat. Kenapa? Karena dia membelikan kuda, membelikan tombak, membelikan anak panah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, santuni anak yatim, makin tinggi strata pendidikan. S1, LC, S2, MA, S3, ini berikan. Duit banyak disimpan itu apa? Bapak simpan banyak, simpan, pelit, kedekut, bakhil, simpan, mati. Habis dia ambil ibu, nikah dia sama brownies. Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati buat duit. Simpan. Ibu pun gitu juga. Pelit, simpan, mati. Dia ambil bapak, kawin sama anak gadis. Ada duit keluarga. Kasih, ini nomor, ada nomor. Brownies. Berondong manis. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin, double amin. Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi?
Syarat jamak qashar 89 km. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Pekanbaru ke Medan 600 km. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu maka saya jamak qashar tadi. Asar 2 rakaat. Tapi boleh jamak tidak pakai qashar. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, hajat sangat tinggi, bapak dokter spesialis, operasi jam 11, selesai jam 5. Jam 11 tadi operasi, selesai jam 5. Zuhurnya kemana? Jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang mengoperasi tak bisa diganti dengan dokter lain, memang dia aja sendiri. Banyak kabel-kabel dalam, harus salah potong. Kalau sampai digantikan dokter lain, bingung dia. Oh, ini salah sambung pula, koslet. Yang mengoperasi, bagaimana dengan yang dioperasi? Begitu juga, operasi tulang belakang, operasi kulit. Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore. Sementara di Medan maghrib jam 6.30. Selesai operasi jam 10 malam. Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jamak takhir. Maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat. Tapi jangan mempermudah-mudah. Ini banyak ini operasi tingkat tinggi. Ini nikah pun main jamak juga. Nikah tak sholat zuhur tuh duduk di pelamin. Kau tak sholat zuhur, sayang makeup luntur. Tak ada rukhsah, tetap sholat zuhur, tetap sholat. Di setel jam 12.30 duduk di pelaminan. Stop jam 5 supaya zuhurnya tetap sholat pada waktunya dan asarnya tetap. Tapi kalau operasi ini memanglah operasi ini lama, baik yang mengoperasi maupun yang dioperasi. Karena apa? Darurat tingkat tinggi. Kita doakan anak-anak kita jadi dokter insyaallah. Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak, kerjanya tak berat. Buka-bukaan mulut orang, 5 juta. Bagaimana cara menyikapi suami yang meninggalkan istri dan berniat untuk tidak memberi nafkah? Hai laki-laki, kalian punya kewajiban 5. Kasih binimu makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Banyak sekarang laki-laki tak ngasih bini pakaian. Itu yang di mall-mall tuh. Ada yang kuyak, ada yang tak berjahit, ada yang resleting belum berpasang. Ustaz nengok, tertengok tak sengaja. Saya tak ada niat nengok, tapi pas nengok-nengok lip tu nampak sikit. Pertama kasih dia makan, yang kedua kasih dia pakaian, ketiga kasih dia tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan, yang keempat kasih dia pendidikan. Kalian yang mendidik dia, kalau tak sanggup mendidik dia, suruh dia dengar pengajian. Perhatian. Sanjungan, perempuan suka disanjung-sanjung. Gimana abang tengok baju yang ku beli kemarin bang? Belum pernah abang menengok baju macam itu. Padahal berserak-serak simpang limun. Nah, kalau tidak kau berikan ini, maka perempuan ini punya wali. Jangan bodoh-bodohnya anak-anak gadis kita. Anak gadis ibu punya wali 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Maka laki-laki yang tak menunaikan 5 kewajibannya tadi, wali tadi memanggil. Bukan 6-6-nya, salah satu. Jangan 6-6-nya, pucat mati dia. Salah satu aja. Ayah, abang, adik, pakcik. Aku sebagai wali, sini kau. Sini. Kalau kebetulan bapak tentara, polisinya cabut pistol, letakkan situ. Kalau pak, macam-macam, aku tembak kepala kau nanti. Kenapa tak kau kasih dia makan? Kenapa tak kau kasih dia nafkah? Apa ini? Perempuan yang dibodoh-bodohi. Ini tak dikasih nafkah, diam. Tak dikasih belanja, diam. Muka biru ditumbuk merah, diam. Kenapa kau tak melawan? Sorga di bawah tapak kaki laki. Bodoh. Kalian perempuan punya wali. Perempuan punya wali. Bukan perempuan itu yang ngomong. Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami. Bukan begitu. Ada walinya yang mempertanyakannya. Nah,
Jadi kalau mengerti, betul kata Nabi, hai para wali, para ayah, para abang, para kakek, para datuk, para pakcik, para paman, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, pandanglah dua, din, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau tengok mobilnya. Ini kalau datang naik Grab aja. Oh, datang naik Mercedes Benz, inilah dia. Rupanya rental. Pak Ustadz, bagaimana cara husnuzon terhadap takdir Allah? Terkadang yang namanya manusia nih, asa an takrahu syai'a, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci, di balik benci itu ada kebaikan yang luar biasa. Ikut latihan paskibraka, sudah hampir mau, tiba-tiba batal, sakit hati, benci, kenapa nasib begini? Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres, diuruskan ke Jakarta, terbang ke Jakarta. Takdir, rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur jam 8 tarik selimut, kau tak pergi kerja, rencana Allah jauh lebih indah. Usaha, doa, tawakal, niat baik, cakap baik, buat baik, datang baik berarti dari Allah, datang tak baik, sabar, Allah sedang menguji. Oleh sebab itu maka kita hanya berusaha, al-insanu mudabbir wallahu muqaddir, Allah yang menetapkan final akhirnya. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qaddarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qaddarallah. Ucapkan qaddarallah, sudah takdir Allah, qaddarallah. Karena kalau berkalau-kalau, dibeli tanah 2 hektar, ditanam sawit, ditunggu pupuk, memupuk, membersihkan 2 tahun. Begitu panen, datang orang lain ngambil. Ini sawit saya, ini tanahnya, ini surat dari BPN. Apa tak gila gitu? Tiap malam, tiap pagi, kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Qaddarallah, sudah selesai. Game is over. La ta'jaz, jangan lemah. Karena sekali kau berkata kalau, akan disusul kalau. Itulah orang kena insomnia, tak tidur malam. Kudik-kudik. Pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya aku sudah tak tidur berapa lama? Sudah 2 malam tak tidur. Kata psikiater, aku 2 bulan tak tidur dah. Parah pula aku dari kau lagi. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Oleh sebab itu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala selama sudah dilaksanakan 3. Ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka pada orang yang bertawakal. Semua buah-buahan yang ada di Medan, di Brastagi, di Rantau Prapat, semua buah-buahan yang ada di dunia ini, itu sudah tertulis di buah itu, Abdul Somad. Semua ikan-ikan yang ada di Belawan, yang ada di Medan, yang ada di Pancur Batu, sudah tertulis di ikan itu, Abdul Somad. Tidak akan mungkin ikan itu dimakan orang lain. Ikan mahal, ikan hebat, sudah tertulis itu, tak akan mungkin makan. Abdul Somad tak sanggup membeli ikan itu, karena sekilonya sampai 200.000. Mana kita sanggup? Seonnya 200.000, ikan mahal. Itu kalau dimakan tamu, menetes air mata kita. Saking mahal. Tapi karena sudah tertulis punya Abdul Somad, kalau rezeki takkan kemana, dituliskan Allah SWT. Siapa membelikan itu? Bini gubernur belanja pagi-pagi. Orang kaya belanja kan nunjuknya pakai kelingkingannya berapa. Gitu kan. Nah, dimasak. Selesai dimasak,
Tentu makan pakai meja yang bisa berputar tuh. Kalau berkumpul lah di situ, Kapolda, Danrem, Gubernur, siapa yang Ustadz, siapa yang makan duluan? Ustadz lah. Mana mungkin orang tuh makan duluan? Masih ada, silakan Ustadz. Saya doa lah duluan situ. Udah ada nama situ, Abdul Somad. Tapi cerita ini jangan membuat kita pasif tak bekerja. Ya gara-gara ini besok bapak tak ada yang masuk kantor. Bangun nih, bang kerja. Udah tertulis nama aku di ikan itu. Ibu jangan marah. Kalau ada laki besok begitu, ibu diam aja. Pas jam 9 dia bangun, dibukanya. Mana sarapan kita? Udah tertulis nama bang situ bang. Orang yang pakai akal-akal itu pakai akal juga kita balasnya. Tak main ayat hadis sama dia. Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak? Mana pula makan batalkan wudhu? Kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudhu. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Saya ulang sekali lagi. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, bahasa Indonesia. Syekh Sulaiman Rasyid orang Lampung, tamat dari Al-Azhar Mesir 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat Al-Azhar Mesir. Jabatan terakhirnya rektor di Lampung, IAIN Lampung. Fikih Islam simple sederhana, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makruh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku ini. Ini fikih yang simple, murah. Harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Ustadz, apa pahala sholat 2 hari raya? Sholat Idul Fitri, Idul Adha tak perlu dibalas. Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak perlu disebutkan dalil-dalilnya, tak perlu dimotivasi. Karena yang tak sembahyang pun sembahyang. Yang perlu dikasih motivasi itu sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya sama sholat subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, qobliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qobliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Adapun sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka Nabi memerintahkan perempuan, maaf, cakap yang sedang haid, perempuan yang haid tetap datang keluar rumah, bukan untuk sholat, tapi mendengarkan khutbah. Sholatnya biasa aja, mendengarkan khutbahnya. Dengarkan khutbah. Ini banyak orang sholat id, begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mulailah megang telekung kawan. Kau beli di mana? Di Sukaramai apa di Olimpia? Ustadz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Syekh Twigri, tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Syekh Twigri mengatakan cadar wajib. Syekh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar bagus. Apalagi anak-anak gadis yang putih, bening, cantik. Kalau minum kopi nampak mengalir sini. Nah, itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di Medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan. Habis. Nah, jadi bagus. Makanya yang bercadar jangan diejek. Kenapa kalau ada orang bercadar diejek? Kenapa kalau ada orang bercadar diolok-olok? Tapi kalau perempuan berok pendek diam, berarti setan. Yang bercadar bagus, silakan. Yang tak bercadar tak apa-apa. Jangan antara yang bercadar dengan bercadar saling ejek mengejek. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana.
Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Selama dia tak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, maka tak boleh saling caci, mencaci, maki, memaki. Pandangan dari syariat Islam tentang mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Merdeka kita tidak didikte orang lagi. Dulu kita didikte, ditunjuk-tunjuk kiri oleh Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh Amerika, pontang-panting Jepang balik. Dan kita sekarang sudah merdeka. Masih ada bangsa yang belum merdeka. Palestina masih dijajah Israel, laknatullah alaihim. Uighur masih dijajah. Rohingya masih dijajah. Patani masih dijajah. Septa Melilia masih dijajah. Kita sudah merdeka. Bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bebas dari penjajah sudah, tapi kita perlu lebih hebat lagi. Bebas mengatur hasil alam kita untuk kita, supaya anak-anak kita tidak lagi memikir ada anak yang bunuh diri karena tidak bayar SPP, malu diejek kawan-kawannya. Padahal mestinya pendidikan gratis, 20% sudah dialokasikan pemerintah. Ada orang yang mesti ngantri hanya untuk mencari pekerjaan sebagai driver transportasi online. Bukan hina pekerjaan ini, halal, baik, tapi tak layak dengan strata pendidikan mereka yang tinggi. Oleh sebab itu maka kita tak boleh merasa puas, tapi bukan ajang untuk caci mencaci, cela mencela. Ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita merdeka dari kebodohan, merdeka dari uang sekolah yang mahal, merdeka dari tidak ada kesempatan kerja, sehingga tahun ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengisi kemerdekaan itu, peringatan 17 Agustus itu dengan syukur pada Allah, karena kemerdekaan itu rahmat Allah. Ini sekarang banyak orang mensyukuri kemerdekaan. Laki dipakainya baju bininya main bola pakai daster. Apa ini? Pejuang kita dulu pontang panting mengusir Belanda, dia pontang panting pakai baju bini. Saya tidak bertanya. Saya hanya mohon doa agar anak saya jadi hafiz Quran yang rendah hati, suka bersedekah serta bermanfaat bagi umat. Tidak hanya yang minta request ini, semua anak-anaknya nanti, baik yang sudah lahir maupun belum lahir, maupun yang emaknya belum dapat. Yang lajang-lajang ini, yang berondong-berondong ini, saya doakan nanti semua di akhir majelis semuanya mendapatkan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ringkas saja Pak Ustadz. Saya mohon Ustadz jabarkan tentang Nabi Ibrahim yang walaupun ayahnya kafir, beliau sangat santun terhadap orang tuanya. La illam tantahi Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati Ibrahim. Ada ayah orang Medan gini. Rasa-rasanya tak ada. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, pergi kau dari sini, tinggalkan rumah ini, tinggalkan kampung ini, maliya, untuk waktu yang lama, usah kau balik-balik lagi. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untuk ayah. Astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doaku. Kalau anda berbakti pada orang tua, dibalas Allah mendapat anak yang berbakti juga. Apa balasan Allah terhadap budi baik Ibrahim? Dapatnya 2. Kau buat 1, ku balas 2. Ibrahim dapat balasan 2. Lahirlah Ismail dengan dites Ibrahim. Dibawanya pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Bapak kalau mau ngetes anak bapak sesoleh anak Ibrahim, balik dari sini ambil pisau.
Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku sembelih lehermu, fanzur madza tara, what is your opinion oh my son. Gila ya kata dia. Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Dosa minum khamar boleh jadi di dunia tak dapat di akhirat dibalas. Dosa sabu-sabu boleh jadi di dunia tak dapat di akhirat dibalas. Tapi dosa durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Waspadalah. Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tak ada keinginan Ustadz menjadi pemimpin umat di birokrasi? Mancing-mancing. Saya ini bukan Ustadz jadi-jadian. Nih aku kasih tahu. Saya dari kecil memang sudah dipesankan datuk-datuk saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Cucuku yang satu ini untuk sekolah agama. Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Tapi saya memang dipesankan, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nah, jadi pilih yang lain-lain. Jangan sakit hati. Banyak lagi yang lebih mantap-mantap, hebat-hebat. Jadi Ustaz, saya sampai mati jadi Ustaz aja. Kalau masih kuat berceramah, ceramah. Tak lagi kuat, ngajar alif. Alif ya alif bawahi laban Apa tanggapan Ustaz tentang hukum pembuat penjual lukisan? Idza kanat laha zillun ajma'al ulama ala tahrimiha. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka sepakat ulama bahwa dia haram. Ada bayang-bayangnya. Laha zillun, ada bayang-bayangnya. Ambil senter dia. Senter, ada tak bayang-bayangnya? Artinya yang tak boleh itu patung. Dicetak, diukir, dibentuk. Itu pun kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kepalanya aja tak apa-apa, boleh. Ibu di rumah ada patung gajah keramik mahal, lengkap dari belalai sampai ujung kaki. Balik dari sini, potong. Potong. Tinggalkan belalainya aja sedikit. Jangan utuh, haram, tak boleh. Di kamar ada keramik burung merpati sedang bercengkrama, ada lampu di tengah, utuh dari muncung sampai ekor sampai kaki. Potong. Bang, demi Ustaz Somad kita potong. Tinggalkan sedikit. Jangan utuh, yang utuh tak boleh, haram. Tak masuk malaikat. Malaikat rahmat tak masuk. Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi yang dihafal dari sekarang, man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad sallallahu, man imamuka. Kau tak sembahyang ke masjid Al-Hidayah? Udah ku hafal semua, udah kecil sudah. Udah dapat bocoran soal. Ini bukan ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Cukup.
Kalau salam sah, tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi? Ya, ada jawab lagi.